Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam acara P dan J. Belajar dari Katekismus Heidelberg. Kita masuk pada minggu yang ke-12 di bawah perikop Allah Anak dan Penebus kita. Masuk pertanyaan nomor 32. Mari kita berdoa sebelum kita belajar bersama dari bagian ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu yang begitu besar. Engkau jadikan kami sebagai orang Kristen yang mengikuti Engkau. Berkati para pendengar yang setia yang belajar bersama kami tentang Katekismus Heidelberg ini. Dalam Kristus Yesus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, pertanyaan nomor 32 demikian. Tetapi mengapa saudara disebut orang Kristen? Katekismus Heidelberg menjawab demikian. Sebab aku melalui iman adalah anggota tubuh Kristus, dan dengan demikian mendapat bagian dalam pengurapannya. Tujuan supaya aku mengakui namanya, mempersembahkan diriku kepadanya, menjadi syukur yang hidup. Di dalam hidup ini berperang melawan dosa dan iblis dengan hati nurani yang bebas dan tulus. Dan kelak di akhirat bersama-sama Dia memerintah segala makhluk untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kenapa disebut Kristen? Karena kita menjadi anggota tubuh Kristus. Kristus adalah tubuh, dan pengikutnya, saya dan saudara adalah anggota tubuh Kristus. Orang Kristen ini sama seperti Kristus kecil yang Tuhan taruh di dunia ini untuk menyatakan kehendak Allah. Kristus diurapi sebagai nabi dalam pertanyaan nomor 31. Kristus diurapi sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Orang Kristen sebagai tubuh Kristus juga mendapat bagian pengurapan. Artinya bahwa orang Kristen ini memiliki fungsi kenabian, memiliki fungsi keimamatan, fungsi rajani. Nah, ini disematkan dalam diri orang Kristen. Ini orang Kristen, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan guru Injil, tapi orang Kristen memiliki fungsi kenabian, fungsi keimamatan, fungsi keraja. Sebagai fungsi nabi, saudara sekalian, orang Kristen harus menyatakan kehendak Allah di muka bumi ini. Menyatakan kebenaran sebagai seorang nabi. Harus berani menyatakan kebenaran. Menyatakan mana kehendak Allah, mana bukan kehendak Allah. Berani tampil beda di tengah-tengah dunia yang korup ini, saudara. Nah, sebagai fungsi keimamatan, orang Kristen juga harus menjadi imam, ya, mempersembahkan diri kita, tubuh kita sebagai korban syukur yang hidup. Sebagai fungsi keimamatan, orang Kristen juga naikkan syafaat kepada Allah untuk orang-orang, untuk dunia yang semakin gelap ini. Ini fungsi keimamatan. Jadi sebutan orang Kristen ini merupakan suatu penghargaan yang diberikan Allah kepada pengikutnya. Kenapa? Karena mewarisi, menerima urapan dari Yesus Kristus, dan sebagai tanggung jawabnya memiliki fungsi kenabian,
fungsi keimamatan. Dan yang terakhir sebagai fungsi rajani. Harus melawan, harus berperang melawan dosa dan iblis. Ingat saudara, yang diperangi itu adalah dosa dan iblis, bukan orang-orang. Orang-orang itu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Yang dilawan adalah iblis. Bukan orang-orang yang dikasihi Tuhan, tapi iblis dan dosa harus kita perangi. Dosa dan iblis adalah lawan Allah. Kalau dosa dan iblis itu lawan Allah, berarti menjadi lawan pengikut Kristus. Orang Kristen, maka kita harus berperang dengan sekuat tenaga menghancurkan belenggu-belenggu iblis. Ingat, yang diperangi adalah lawan Allah, bukan orang yang dikasihi Allah. Jadi saudara sekalian, bahwa sebutan orang Kristen ini adalah sebutan semacam gelar, gitu ya. Ketika gelar Kristen itu di pundak kita memiliki tanggung jawab yang besar. Sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Dan fungsi ini harus kita emban dengan baik. Kiranya pengajaran katekisme Heidelberg ini boleh menolong kita untuk semakin bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Puji Tuhan. Shalom.